Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Siang hari ini kita kembali ada di tempat ini. Saya percaya bahwa kita semua punya pergumulan masing-masing. Banyak orang berpikir bahwa saya berubah, namun memang keinginan saya besar untuk berubah. Tapi problemnya adalah selalu saja ada hambatan, selalu saja ada persoalan, selalu saja ada tantangan, selalu saja ada pergaulan-pergaulan yang buruk yang membuat saya tidak bisa berubah. Ini yang menjadi catatan penting bagi kita pada siang hari ini di tempat ini. Semua orang pasti punya keinginan yang sama untuk berubah. Semua orang mungkin selalu mencari yang namanya kedamaian. Semua orang berusaha mencari yang namanya sukacita. Semua orang berusaha mencari yang namanya damai sejahtera. Semua orang berusaha mencari yang namanya kebahagiaan. Pertanyaannya adalah di mana kita bisa mendapatkan kebahagiaan itu? Apakah kebahagiaan itu bisa kita dapatkan pada harta yang kita miliki? Apakah kebahagiaan itu dapat kita miliki pada saat kita memiliki teman yang banyak? Saya punya satu tayangan yang mungkin sebelum saya melanjutkan khotbah, kita akan bisa melihat bersama-sama. Saya berharap melalui tayangan ini akhirnya kita bisa menemukan sebenarnya bagaimana cara kita bisa meraih yang namanya kebahagiaan. Kadang-kadang kebahagiaan itu sulit bagi kita untuk kita bisa raih. Kita selalu berusaha untuk mencari bagaimana cara untuk kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Kadang-kadang sulit bagi kita. Kita semakin berusaha, namun tetap sulit bagi kita. Sebenarnya sederhana. Di mana kita bisa mendapatkan kebahagiaan itu? Coba kita lihat tayangan berikut ini. Seorang wanita cantik berpakaian mahal mengunjungi psikiaternya dan berkata bahwa ia merasa tidak bahagia dan hidupnya hampa tiada berarti. Psikiater memanggil wanita tua yang membersihkan lantai kotor dan berkata kepada wanita kaya itu, "Aku akan meminta Mary untuk memberitahumu cara dia menemukan kebahagiaan. Ingin kamu mendengarnya?" Maka wanita tua itu meletakkan sapunya dan duduk di kursi dan menceritakan kisahnya. "Baiklah, suamiku meninggal akibat malaria dan 3 bulan kemudian putra tunggalku meninggal ditabrak mobil. Aku sebatang kara, aku tidak dapat tidur, tidak dapat makan dan tidak pernah tersenyum kepada siapapun. Aku bahkan hampir berpikir untuk bunuh diri sampai suatu sore seekor anak kucing mengikutiku pulang kerja. Entah bagaimana aku merasa iba padanya, udara luar dingin maka aku biarkan ia masuk ke dalam rumahku. Kuberi ia minum susu dan ia menjilat piringnya sampai bersih. Lalu ia mendengkur sambil mengusap kakiku dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan aku tersenyum. Lalu aku berpikir jika membantu anak kucing dapat membuatku tersenyum, mungkin melakukan sesuatu untuk orang lain dapat membuatku bahagia. Maka hari berikutnya aku memanggang beberapa biskuit dan membawanya kepada seorang tetangga yang sedang sakit di tempat tidur. Setiap hari aku berusaha berbuat baik pada seseorang. Aku sangat senang melihat mereka bahagia. Hari ini aku tidak tahu siapa yang tidur dan makan lebih baik daripada aku. Aku menemukan kebahagiaan dengan cara memberikan kebahagiaan pada orang lain. Mendengar kisah itu, wanita kaya itu menangis. Ia punya segalanya yang dapat dibeli dengan uang, tapi ia kehilangan sesuatu yang tidak dapat dibeli dengan uang. Keindahan hidup tidak tergantung pada seberapa bahagia Anda, tetapi seberapa bahagia orang lain karena Anda. Kebahagiaan bukanlah tujuan, namun suatu perjalanan. Kebahagiaan bukan besok, namun kini.
Kebahagiaan bukanlah suatu ketergantungan, namun adalah suatu keputusan. Kebahagiaan adalah apa adanya Anda, bukan apa yang Anda miliki. Baik, puji Tuhan. Jadi dari kisah itu, dari cerita itu, dari tayangan itu, akhirnya kita bisa menyadari bahwa untuk mendapatkan kebahagiaan, cukup kita memberikan orang lain bahagia, maka kita pun akan ikut berbahagia. Makanya kita lihat di gereja BES, ada yang namanya misi. Kadang-kadang Bapak Ibu berpikir, ngapain harus misi? Tapi itulah kuncinya. Sebenarnya ketika kita membuat orang lain bahagia karena kehadiran kita, maka pada saat kita mendengar atau melihat, menyaksikan mereka bahagia, kita ikut bahagia. Ketika kita melihat mereka tertawa, kita ikut tertawa. Ketika kita melihat mereka sementara menari, kita pun ikut menari. Makanya kalau di tempat misi, kita lihat dari tayangan teman-teman yang ada di sana, mereka ikut berbahagia bersama-sama dengan rekan-rekan yang ada di tempat di mana mereka tuju. Artinya bahwa kuncinya adalah kita tidak perlu jauh-jauh untuk mencari di mana kebahagiaan untuk kita dapatkan. Cukup kita memberikan kebahagiaan bagi orang lain dan kita akan mendapatkan kebahagiaan. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-52 sampai ayat yang ke-53. Kita akan belajar bersama-sama dari kisah di mana sebelum Yesus naik ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya lalu berkata, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Sangat luar biasa. Kisahnya sangat menarik. Karena kalau kita lihat dari Lukas 24 ayat 50 sampai ayat yang ke-53. Di situ kita temukan peristiwa di mana Yesus naik ke surga. Pada saat itu dia membawa sejumlah besar orang untuk pergi. Dan mereka setelah ada di Betania, dia memberkati mereka, kemudian dia terangkat ke surga. Ketika dia terangkat ke surga, pada saat itu Alkitab mencatat, orang banyak sujud menyembah kepada dia. Dan mereka bersukacita, sangat luar biasa. Ada sesuatu yang perlu kita lakukan untuk bisa merubah hidup kita. Hari ini, kalau kita berpikir untuk mendapatkan sesuatu yang baik, maka kita harus memberikan sesuatu yang baik kepada orang lain. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, kita harus memberikan kebahagiaan. Kalau kita ingin dihormati, kita harus menghormati. Hukum yang pernah Yesus katakan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Saya percaya hari ini kita kemudian mulai berpikir, kira-kira apa yang bisa membuat saya berubah? Kalau kemudian kita berpikir, kayaknya teman saya bisa membuat saya berubah. Kayaknya pemimpin saya bisa membuat saya berubah. Kayaknya komunitas saya bisa membuat saya berubah. Dan kita mulai mencari bagaimana caranya untuk kita berubah. Dari kejadian yang pernah kita baca di dalam kitab Lukas pasal yang ke-24 ini. Ayat yang ke-50, 51, 52, 53, 54. Di situ akhirnya kita bisa menemukan ada hal-hal yang bisa merubah hidup kita. Ketika hidup kita mulai diperhadapkan dengan masalah demi masalah. Kadang-kadang kita keliru untuk mengambil keputusan. Bahkan kita salah untuk mengambil keputusan. Mungkin saja akhirnya kita bisa menyalahkan orang lain. Kita berpikir bahwa gara-gara mereka kita bisa menjadi seperti ini. Gara-gara mereka hidup kita menjadi terpuruk. Gara-gara mereka kita mengalami kerugian. Gara-gara mereka kita mengalami kesulitan. Tetapi sesungguhnya
Kalau kita belajar dari kebenaran ini, yang pertama yang harus kita lihat, apa yang membuat para murid kemudian mereka sangat bahagia waktu menyaksikan Yesus naik ke sorga. Sebelum-sebelumnya mereka hidup dalam kekecewaan, bukan? Sebelum-sebelumnya mereka hidup di dalam ketakutan, bukan? Tetapi kenapa dengan sekejap mereka kemudian berubah? Apa yang bisa membuat mereka berubah? Bukti bahwa mereka sudah berubah itu seperti apa? Di Gereja Best kita belajar tentang mega project karakter Kristus. Bahkan tema kita di bulan Mei membangun karakter takut Tuhan dan kekudusan. Karakter takut Tuhan itu, apakah kemudian karena kita takut Tuhan jadi kita bersembunyi? Sama seperti peristiwa ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Mereka takut dan akhirnya mereka bersembunyi. Apakah modelnya seperti itu? Takut Tuhan artinya bahwa kita tidak bisa melakukan sesuatu yang salah di mata Tuhan. Di mana-mana ada Tuhan, di rumah ada Tuhan, di tempat kerja ada Tuhan, di gereja ada Tuhan, di jalan ada Tuhan. Kita takut Tuhan, bukan berarti kita bersembunyi. Karena itu kita lihat bahwa yang membuat seseorang bisa berubah, yang pertama, dia harus hidup di dalam sukacita. Percuma kita datang ke gereja, percuma kita rajin berdoa, percuma kita bisa memuji Tuhan, tetapi hati kita tidak pernah dipenuhi dengan yang namanya sukacita. Kita tetap hidup di dalam tekanan. Tekanan itulah yang membuat kita akhirnya selalu menyerah ketika menghadapi masalah. Kita diajarkan untuk harus hidup di dalam sukacita. Supaya kita bisa hidup di dalam sukacita, sebenarnya sederhana. Membuat orang lain sukacita, maka kita pun akan sukacita. Tidak perlu biaya kan? Tidak perlu memiliki harta yang melimpah baru membuat kita sukacita. Kita harus kerja keras, banting tulang, mendapatkan harta, mendapatkan kekayaan, supaya kita bisa sukacita, kita bisa bahagia. Pada saat Yesus membuat para murid hidup di dalam sukacita, pada waktu itu Yesus pun hidup di dalam sukacita. Sebenarnya kepergian itu membuat mereka sedih. Karena orang yang mereka kasihi. Karena orang yang mereka harapkan menjadi pahlawan bagi mereka. Tetapi justru dalam kondisi seperti itu, dalam perpisahan itu, Alkitab mencatat mereka sangat bersukacita, hal yang luar biasa. Padahal baru saja mereka hidup di dalam kekecewaan. Baru saja mereka hidup di dalam ketakutan. Sukacita artinya semua kekecewaan, semua apapun juga yang kita alami dalam hidup ini, tekanan, penderitaan, masalah, persoalan. Ingat baik-baik. Jangan jadikan itu menjadi alasan untuk sukacita itu hilang dari hidup kita. Makanya kadang-kadang ada orang, Pak, gak datang gereja. Aduh, saya ada masalah. Dia berpikir bahwa karena ada masalah tidak datang gereja, masalahnya hilang. Dia bisa mendapatkan damai. Justru dia semakin jauh dari Tuhan. Dan sukacita itu semakin menghilang dari dirinya. Belajar dari orang-orang yang pernah mengalami tekanan demi tekanan.
penderitaan demi penderitaan, kesulitan demi kesulitan, mereka tetap setia kepada Tuhan. Mereka tetap bersukacita, tidak pernah mengeluh kepada Tuhan, tidak pernah menyalahkan Tuhan. Dan akhirnya hal itu membuat Tuhan dapat memulihkan mereka. Nah, hidup kita hari ini, berapa banyak kita yang hidup di dalam tekanan, di dalam kesulitan. Kemudian akhirnya kita bisa menjauh dari Tuhan. Apakah itu jalan keluar? Ketika ada dalam posisi atau kondisi seperti itu, kita menjauh dari Tuhan. Dan kita bisa mendapatkan jalan keluar. Sukacita yang sejati, kebahagiaan yang sejati hanya ada di dalam Tuhan. Jangan pernah berpikir bahwa di pub, di karaoke kita bisa mendapatkan kebahagiaan, kita bisa mendapatkan sukacita. Kumpul sama teman, kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Jalan-jalan sama teman, kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan yang kita miliki saat itu adalah kebahagiaan yang semu. Sebentar saja dan nanti akan hilang. Tetapi kalau kita bahagia di dalam Kristus, apapun kondisi kita tetap bahagia. Dalam kondisi sakit, kita tetap bahagia, kita tetap sukacita. Dalam kondisi yang sulit, kita tetap bahagia, kita tetap sukacita. Pola pikir itu harus kita tanamkan dari diri kita. Percuma kemudian kita belajar tentang karakter Kristus. Percuma kemudian kita berkata bahwa saya mulai membangun karakter takut Tuhan dalam diri saya. Tetapi begitu ada kesulitan, semuanya ambruk. Artinya bahwa dasarnya tidak kuat. Kalau dasarnya tidak kuat, bangunannya pasti akan runtuh. Hari ini kita ketahui bersama, para murid memang sedih, tetapi kesedihan mereka langsung berubah drastis. Sebenarnya di dalam Kisah pasal yang pertama ayat yang ke-6, sebelum Yesus naik ke surga, Alkitab mencatat bahwa para murid pernah minta kepada Yesus, bolehkah engkau memulihkan kerajaan Israel saat ini? Justru Yesus tidak menjawab kebutuhan mereka pada saat itu. Yesus tidak memenuhi pertanyaan mereka pada saat itu. Apa yang mereka harapkan Yesus tidak penuhi. Tapi problemnya kenapa mereka masih tetap hidup di dalam sukacita, hidup di dalam kebahagiaan. Bukankah harusnya mereka tetap kecewa? Tuhan ini, Yesus ini. Dulu mati, kita sudah kecewa, sekarang bangkit, kita minta tolong, malah tidak mau. Tetapi itulah sesuatu yang sangat luar biasa. Sukacita yang mereka miliki sebenarnya bukan tergantung dari situasi. Hari ini kalau kita miliki sukacita tergantung dari situasi, maka saya bisa pastikan suatu saat kita pasti akan gagal. Hal yang kedua, kalau kita belajar dari Lukas pasal yang ke-24, ayat 52 sampai ayat yang ke-53. Apa yang bisa merubah hidup kita? Kita mungkin dalam menghadapi situasi apapun kita sukacita. Tapi hal yang kedua adalah kalau kita tidak komitmen sama saja. Kita boleh sukacita hari ini, besok hilang sukacita. Kita harus komit. Makanya Yesus pesan pada para murid, mereka harus tetap berada dalam bait Allah. Ketika mereka pulang, mereka tetap ada di dalam bait Allah. Ayat yang ke-52 kan dia bilang, mereka sujud menyembah. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Waktu mereka kembali, mereka tetap ada di dalam bait Allah.
Mereka komit. Sekalipun mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, janji yang Yesus janjikan belum kunjung tiba, mereka tetap komit. Ini pendetanya sudah bilang, kamu tetap bersabar saja. Tuhan pasti akan menolong. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Aduh Pak Pendeta ngomong itu dari tahun kemarin. Ini sekarang sudah 2025, besok sudah 2026. Terus kapan? Akhirnya kita tidak komit. Kalau sudah tidak komit, kita pasti akan meninggalkan bait Allah. Kita pasti akan meninggalkan kumpulan kita. Yang seharusnya dalam komunitas itu, kita bisa saling membangun, saling menopang, saling menolong, saling menasihati, saling menguatkan. Tapi dalam kondisi seperti itu, kita akhirnya keluar dari komunitas itu. Karena apa? Tidak ada komitmen. Kalau suami istri tidak ada komitmen, rumah tangga pasti hancur. Kalau keluarga tidak ada komitmen, pasti hancur. Kalau di dalam gereja, pengerja pelayan tidak komitmen, suatu saat pasti akan keluar juga. Butuh komitmen. Yesus tidak bilang kalau kamu komit, saya akan kasih tiap bulan, kamu harus dapat begini. Tidak. Yesus hanya janjikan bahwa kamu tetap tinggal di Yerusalem sampai Roh Kudus turun ke atas kamu. Tapi mereka sabar. Itu mereka buktikan bahwa mereka memiliki karakter Kristus. Waktu itu belum ada mega project bagi mereka. Yesus yang hadir langsung. Sekarang kita belajar mega project sudah sekian tahun. Tetapi problemnya kita susah untuk yang namanya sabar. Kita susah untuk namanya setia. Kita susah untuk namanya taat. Semakin kita diajarkan tentang mega project, semakin kita melanggar. Kan aneh. Kalau di Ambon itu terkenal dengan yang namanya lawan arus. Jadi kalau arus lalu lintas satu arah, dia dari sana lawan arus. Walaupun ada polisi yang berjaga, tetap dia lawan arus saja. Sudah ada rambu-rambu, tetap dia melanggar. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Sebenarnya sederhana. Ada aturan, tetapi tidak ada hukumannya. Ada aturannya, tapi tidak ada disiplinnya. Maka semuanya aturan itu akan diinjak-injak. Kalau kita tidak membangun karakter takut Tuhan dalam hidup kita, maka saya percaya aturan apapun yang dibuat oleh gereja, oleh gembala, oleh organisasi, bahkan oleh Tuhan sekalipun, kita pasti akan melanggar. Kenapa kita melanggar? Karena tidak ada karakter takut Tuhan dalam hidup kita. Makanya kenapa kita harus membangun karakter Tuhan dalam hidup kita. Supaya karakter itu mulai tertanam. Kalau bukan kita yang membangun, siapa yang akan membangun bagi kita? Kalau bukan hari ini, kapan kita harus membangun? Makanya ini penting bagi kita untuk kita bisa renungkan hari ini. Kita harus punya komitmen yang kuat. Para murid tetap ada di dalam bait Allah. Yesus bukan tanpa alasan pesan sama mereka, kamu harus tetap ada di dalam bait Allah. Kamu harus tetap tinggal di Yerusalem. Karena dari pengalaman, sebelum-sebelumnya, waktu sebelum Yesus ditangkap, dia sudah bilang sama para murid, anak manusia akan dihukum, akan mati, tapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Dengar dari telinga kiri, tembus telinga kanan, terus keluar.
Terbukti adalah ketika Yesus mati, mereka mulai kecewa dan 2 orang kembali ke Emmaus. Untung saja Yesus masih mengasihi mereka, kasih karunia bagi mereka. Yesus hampiri mereka. Kemudian setelah mereka sadar bahwa itu Yesus, mereka kembali ke Emmaus, kembali ke Yerusalem, tidak lagi melanjutkan. Maksud saya adalah, kalau hari ini kadang-kadang kita berpikir, kayaknya saya sudah keluar dari jalur. Cobalah sekarang mulai refleksikan hidup kita masing-masing. Kira-kira saya sudah keluar dari jalur atau belum? Kalau sudah keluar dari jalur, segera jumpai Yesus. Dia akan kembali membawamu ke Yerusalem. Dia akan kembali membawamu ke jalan yang benar. Para murid pada saat itu sangat luar biasa. Ketakutan yang melanda mereka, kekecewaan yang melanda mereka segera berubah drastis. Dan akhirnya mereka bisa mengalami yang namanya pemulihan. Hal yang ketiga yang bisa merubah hidup kita adalah kita sudah hidup tiap hari sukacita. Kita sudah komit. Apapun tetap saya sukacita. Karena saya percaya hati yang gembira adalah obat yang manjur. Oke. Tapi problemnya adalah kita jarang untuk memuliakan Allah. Dengan mulut yang sama. Kadang-kadang kita memuji Tuhan. Tapi dengan mulut yang sama. Kadang-kadang kita menghujat Tuhan. Kita harus memuliakan Allah. Para murid pada saat itu tidak lagi saling gosip satu dengan yang lain. Wah, guru kita itu dulu yang kita harapkan jadi seorang pemimpin. Tetapi kenyataannya dia mati muda. Baru umur 33 tahun sudah mati. Apa yang kita dapat? Saling gosip sana, gosip sini. Tapi sangat luar biasa. Ada satu perubahan dalam diri mereka. Dengan mulut yang sama. Ketika Yesus berpisah dengan mereka dan naik ke surga. Mereka tidak lagi gosip sana, gosip sini. Justru mereka memuliakan Tuhan. Pernahkah Bapak Ibu mengalami kondisi yang sama? Wah, gereja model begini, model begini. Kita sudah usul begini-begini, tidak ada yang mau terima. Gembalanya juga diam-diam saja. Itu bukti bahwa Bapak Ibu perlu mengalami yang namanya perubahan. Karena saya percaya ketika mengalami pemulihan, ketika Bapak Ibu mengalami perubahan. Dengan mulut ini, Bapak Ibu tidak lagi membuat gosip. Tapi dengan mulut ini Bapak Ibu akan pergi dan memberitakan Injil. Alasan kenapa kita bisa gosip sana, gosip sini. Saya punya satu cerita klasik. Suatu hari ada seekor kalajengking ingin menyeberang sungai. Tapi karena kalajengking ini tidak pandai berenang. Sehingga dia berpikir bagaimana caranya dia bisa menyeberang sungai karena harus airnya deras. Kemudian dia melihat ada seekor kura-kura dekat situ. Dia menghampiri kura-kura dan berkata, kura-kura, bisa tolong saya enggak? Kita dua menyeberang. Caranya saya naik di punggung kura-kura dan kura-kura menyeberang. Kura-kura bilang, loh nanti kalau kamu gigit saya, kita bisa mati nanti. Kalajengking bilang, swear. Saya tidak mungkin gigit. Kemudian deal, mereka mulai menyeberang. Kalajengking naik di atas kura-kura punggungnya, mereka mulai menyeberang. Dalam perjalanan aman-aman saja. Tapi di tengah-tengah sungai, tiba-tiba kalajengking ini menggigit kura-kura itu. Plak. Kura-kura ini merasa kesakitan dan akhirnya mereka tenggelam. Kura-kura ini berteriak, kalajengking kenapa kamu melakukan itu? Kalajengking apa jawabannya? Kura-kura minta maaf. Sebenarnya saya tidak mau menggigit.
tapi itu sudah tabiat saya untuk menggigit. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menggigit. Pernahkah Bapak Ibu pegang kalajengking dan Bapak Ibu tidak digigit? Kecuali ekornya sudah dipotong. Maksud saya adalah hidup orang Kristen, hidup orang percaya kadang-kadang seperti itu. Kenapa kita bisa gosip sana, gosip sini? Jelekan sana, jelekan sini. Karena itu sudah menjadi tabiat. Makanya kenapa kita harus mulai dari sekarang membangun karakter takut Tuhan dan kekudusan. Tujuannya itu supaya tabiat itu segera hilang dari kita. Kalau kita masih memiliki tabiat seperti itu, dimanapun juga, di gereja manapun juga, di organisasi manapun juga, di rumah tangga siapapun juga, kita pasti akan gosip. Hari ini kalau ada orang datang kepada kita kemudian mereka menceritakan orang lain, jangan bangga karena engkau adalah orang kepercayaan. Tapi bersedihlah karena suatu saat dia akan meninggalkan engkau dan menceritakan engkau kepada orang lain juga. Jadi kita harus berpikir. Saya sangat-sangat luar biasa ketika melihat bagaimana Yesus naik ke sorga dan para murid kemudian mereka bisa berubah begitu. Saya waktu membaca saya pikir sangat luar biasa. Apa yang membuat mereka bisa berubah? Mereka sudah mulai punya pola pikir yang berbeda, pemahaman yang berbeda. Situasi apapun jangan hadapi dengan kesedihan. Hadapi dengan sukacita. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sukacita itu kita harus butuh komitmen. Supaya jangan segera punah dengan berjalannya waktu. Bukti bahwa kita sudah komitmen. Kita harus terus memuliakan Tuhan. Sebab ketika kita memuliakan Tuhan, saya percaya itu bukti bahwa kita sudah diperlengkapi. Janji Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-49. Dia bilang kamu tetap tinggal di kota itu. Kamu tetap tinggal di Yerusalem. Sampai kamu diperlengkapi. Dengan apa? Dengan kuasa. Dari mana? Dari yang paha tinggi, dari tempat yang tinggi. Bukan diperlengkapi dari teman-teman, saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Kadang-kadang kita jeleknya karena tabiat, ketika kita mau bersinar, kita redupkan cahaya orang lain. Padahal sebenarnya tidak perlu meredupkan cahaya orang lain. Kalau mau bersinar, pergilah ke dalam kegelapan. Disitulah engkau akan bersinar. Sebesar apapun cahaya yang engkau pancarkan, engkau pasti akan bersinar. Tapi kalau engkau merasa tersaingi, satu-satunya cara harus redupkan, harus matikan cahaya orang lain. Untuk engkau bisa bersinar. Saya kira kita harus bertobat kalau itu yang terjadi dalam hidup kita. Itu artinya bahwa kita belum diperlengkapi. Seberapa banyak kita yang hadir hari ini, mungkin kita merasa saya masih kurang. Janji Tuhan, engkau akan diperlengkapi. Seberapa banyak dari kita yang hadir hari ini, saya masih punya kelemahan, engkau pasti akan diperlengkapi. Seberapa banyak kita yang hari ini merasa bahwa kayaknya saya tidak layak, engkau pasti akan diperlengkapi dan engkau akan menjadi layak bagi Tuhan. Jangan pernah pesimis melihat hidupmu, tapi harus optimis melihat hidupmu. Karena Tuhan punya rencana yang indah bagi kamu. Ketika Yesus terangkat ke sorga, dia mengarahkan tangannya sambil memberkati mereka. Berkat yang Yesus tinggalkan. Semua kekecewaan, semua kepahitan, semua duka cita, semua kebencian,
semua ketakutan, semua kekhawatiran. Yesus seakan-akan berkata, aku telah menyelesaikan semuanya. Sekarang saya pergi. Aku pergi bukan untuk melupakan kalian, tapi sebenarnya aku pergi untuk mengharapkan setitik kepercayaan dari kalian. Ketika aku datang, apakah aku masih melihat kalian masih setia di dalam Kristus? Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan.